Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, sukacita. Yang di atas juga kita siapkan hati kita ya, memulai ibadah pagi hari ini. Kita percaya Dia Allah yang Maha Besar, pencipta kita. Dia sanggup melakukan segalanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan besar kuasa-Nya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita percaya Tuhan kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah, tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan segalanya, melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Oh, Yesus sanggup melakukan
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Dia sanggup memulihkan hidup. Engkau sanggup, Engkau sanggup, teramat sanggup. Engkau Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah perkasa ajaib, Kau melakukan segalanya. Biar umatmu percaya selalu kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Allah yang besar, Allah yang hidup. Kami terima kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu ya Yesus, kuasa yang memulihkan segalanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan di tempat yang kudus, Kau dahsyat di tempat yang tinggi. Kami percaya kepada Tuhan, dan tidak sia-sia orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan firman-Mu menjamin kami menjadi berbahagia di bumi ketika menjadi umat-Mu yang percaya kepadamu dan tidak mengandalkan jalan pikiran kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah kami umat-Mu, segenap hati kami pagi ini datang pada Tuhan untuk memuji-muji, menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah Engkau beracaralah, pimpinlah kami dan penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami semua yang hadir pagi hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Kita jadi orang yang berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Beroleh hikmatnya, lebih berharga
sendiri. Berbahagialah orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan. Oh, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oh, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagialah orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang layak namanya diagungkan. Mari dengan berdiri kita dengan bersukacita naikkan pujian ini. Yesus, namamu ku agungkan Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat besar, Allah yang terima pujian. Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan, segala pujian kami. Yesus, namamu ku agungkan. Oh Yesus, Yesus, namamu ku agungkan. Oh Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan, segala pujian sekarang dan selama. Wanita saja, Yesus, namamu ku agungkan. Wanita saja. Pujian kami Tuhan dan selama-lamanya. Pria saja tanpa musik. Yesus, namamu ku agungkan. Amin. Yesus, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Bagimu ya Tuhan, segala pujian sekarang dan selama. Bersama-sama, Yesus, namamu ku agungkan. Oh Yesus, namamu ku agungkan. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan, segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak puji namamu.
malaikat surga bernyanyi bergema. Oh haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, puji Yesus Sang Raja. Oh Yesus, Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selamanya. Katakan lagi Yesus. Oh Yesus, namamu ku agungkan. Nama Yesus, Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak puji namamu. Segala kita yang bernafas puji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema. Oh haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, puji Yesus Sang Raja. Katakan Tuhan, Yesus, namamu ku agungkan. Kami agungkan Tuhan Yesus, Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Bagimu, ya Tuhan, segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selamanya, sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang perkasa. Kita tetap berdiri, kita naikkan pujian dengan sukacita. Amin. Allah yang kami sembah, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia sudah bangkit, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Oh Dia sangat ditinggikan. Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa.
Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuasaan-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam mana? Dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita sembah Tuhan baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Amin. Ajaib Tuhan Yesus kita. Mari kita tinggikan Dia senantiasa. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Sungguhnya Dia sudah datang ke dalam dunia. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Dia kirim rohnya untuk kita. Haleluya. Kita tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan, kuasa-Mu Roh Kudus, dengan api Roh Yesus. Engkau kami tinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami
kami Tuhan, Roh Kudus, penuhi kami, penuhi datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah, datanglah, datanglah sekarang, penuhi umat-Mu Tuhan, sebab hari ini bertambah, zamanmu, katakan zaman akhir, kesulitan bertambah meningkat. Kami perlu Roh-Mu Tuhan, kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba. Saya menyerahkan mimbar pada Bapak Gembala. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini Bamu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. sekali lagi, Roh Kudus, Ini hambamu, Roh Kudus, penuhi hambamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan siapkan lewat ibadah kami. Terima kasih untuk pujian Roh Kudus, Engkau hadir di tengah ibadah kami pagi ini, dan penuhi kami dengan urapan-Mu Bapa, sehingga baik penyampai firman maupun pendengar firman-Mu semua mendapatkan berkat lewat firman-Mu pagi ini. Terima kasih, kami tolak, kami patahkan segala roh-roh pencuri yang mencoba mencuri dan mencari kesempatan untuk mengacaukan ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Yesus Engkau keluar, Engkau tidak berhak atas ibadah kami pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai ibadah kami sampai pada akhir nanti. Kami pulang dalam damai sejahtera Allah, sukacita surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi hari ini kembali saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama, ya. Saya hampir dengan tema yang baru ini hampir tidak dapat menyampaikan atau hadir dengan ibadah bersama Bapak Ibu, karena setelah baptisan air rupa-rupanya ada masalah besar, ya. Dari baptis anak air baru 2 atau 3 hari yang lalu itu saya tidak diare, ya.
Tiap hari diare 5 sampai 7, 10 kali. Dan diarenya itu air, maaf. Air. Bu saya sudah bilang, wis lunga dokter wae. Sisuk besok pagi maksudnya ya. Nah aku ndak sembuh, aku ke dokter. Terakhir saya berikan obat di apotek, ya. Baru saya makan 4 tablet. Beraknya maaf berhenti total. Malah saya bingung, nek saya berak, ya. Wah ini nak nek saya berak masalah juga, ya. Jadi manusia itu repot lah, mangsur ya masalah, ya. Apalagi kalau sudah usia 70 ke atas ini, onderdilnya itu sudah kurang, tidak fit seperti dulu, di bawah 60. Nah, Bapak Ibu, pujian kedua setelah lagu pembukaan tadi, itu sangat dahsyat yang dinyanyikan oleh Pak Lukman. Ada yang ingat? Atau sudah lupa? Apa ya? Yang kedua mau apa? Apa? Hah? Lah kalau barusan tadi aja kita lupa, minta ampun apalagi firman Tuhan yang disampaikan. Saya itu masih ingat loh, pendeta-pendeta yang khotbah yang lalu-lalu sampai dengan hari ini, nggak perlu saya sebut nama si A, si B, si C. Nyantol di pikiran. Ya. Nah ini kalau baru tadi, Pak Lukman nyanyi apa kedua? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Benar ya Pak Lukman? Nah, itu ndak gampang. Untuk percaya itu ndak gampang. Percaya itu kata yang sederhana, tapi ndak gampang. Apalagi dengan segenap hati. Kalau uang tinggal hari ini, besok nggak tahu kita makan apa, masak apa, uang dari mana, suruh percaya Allah menyediakan tepat pada waktunya. Wah itu tidak mudah. Tidak bisa kita seperti janda di Sarfat. Aku hanya punya tepung segenggam dan minyak setetes. Aku akan mengolah untuk engkau, Nabi. Apa yang kau minta. Dan sesudah itu aku tidak tahu lagi. Karena ini masa kekeringan dan kelaparan. Apakah aku masih hidup? Apakah aku bisa makan? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu karena engkau berkata, berikan padaku, aku berikan kepadamu. Dan tepung segenggam serta minyak yang ada di buli-buli itu tidak habis sampai masa kelaparan itu berlalu. Ini namanya iman. Ini bisa terjadi kalau kamu telah dibangkitkan. Carilah perkara-perkara yang di atas. Tapi selama pikiran orientasi kita di bumi, tidak bakalan bisa. Begitu kita keluar dari gereja, kita sudah khawatir lagi. Ya. Jadi untuk percaya itu tidak mudah. Nah, tema kita yang baru ini adalah faith and life struggle atau iman dan pergumulan hidup. Ya. Hari-hari ini pergumulan hidup manusia semakin berat, bukan semakin ringan. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, dunia medsos
dan beberapa media umum lainnya ramai membicarakan satu keluarga yang terjun dari lantai 22 di Teluk Intan Penjaringan, Jakarta Utara, dan semuanya meninggal. Ya. Kemudian banyak spekulasi, asumsi telah bermunculan. Ada yang mengatakan masalah keluarga, pinjol, pinjaman online, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih pagi ini, satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu sekarang, apa yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata tidak baik. Apa yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata tidak baik. Keluarga yang kelihatannya waktu datang ke apartemen itu sepertinya baik-baik aja. Turun dari taksi, saya sempat melihat di CCTV yang dimuat, semua baik. Anaknya yang masih yang laki atau perempuan, saya lupa, yang agak tertinggal di belakang buru-buru lari mengikuti ayahnya. Baik-baik kelihatannya, ada apa? Apanya yang menarik? Tapi mereka menyimpan masalah besar yang kita tidak tahu, yang sampai hari ini belum bisa dijelaskan dengan jelas apa penyebab mereka terjun dari lantai 22 dan semuanya meninggal. Tidak tahu. Bapak Ibu, apa yang kelihatan baik-baik di mata manusia, di tetangga kita, keluarga kita, belum tentu tidak ada masalah yang tersimpan dalam hati mereka. Tapi satu hal ingin saya katakan, iman dan pergumulan hidup itu penting. Faith and life struggle itu penting sekali. Nah, bacaan kita terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3, dan nats kita pada ayat yang kedua, Ibrani 11 ayat 2, firman Tuhan berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ibrani 11 ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian yang tiap kali melihat mujizat Tuhan kepada nenek moyang kita. Alkitab mengatakan hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita beribadah, melihat, diberkati, Allahku dahsyat di tempat kudusnya. Tapi ketika semua tidak sama dengan apa yang ada dalam alam pikiran kita, itu tidak mudah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wow, tidak mudah. Ya. Kebesaran Tuhan itu juga dinyatakan dengan iman atau percaya, karena itu untuk menghadapi pergumulan hidup ini, kita perlu iman. Jikalau tidak beriman, kandas kita. Wis ora Tuhan-Tuhanan, kondone Yesusmu luar biasa ndi. Ibrani 11 ayat 3 berkata apa? Karena iman kita mengerti
Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini iman. Wah, sulit ya Pak? Ya sulit. Apa bisa dilakukan? Bisa. Cuma kita punya iman enggak? Iman Bapak Ibu enggak sama dengan iman saya. Setiap orang diberi pencobaan tidak melampaui kekuatannya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya bagus. By faith we understand that the world was set in order of God's command. Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu ya itu dalam perintah Allah. Kalau kita menyadari bahwa apapun yang terjadi itu adalah di bawah perintah Allah, kita tidak akan komplain. Lah kalau kita mau komplain, wah saya gudangnya komplain. Tuhan ini, aku ini kurangnya apa? Sejak kecil aku melayani sekolah minggu. Aku penyiar radio puluhan tahun. Melayani radio untuk kamu, untuk kamu, untuk Tuhan. Ya. Maaf. Terus kalau aku cuma pergi siaran aja aku harus jatuh, giginya rompal. Mosok Tuhan tidak bisa menjaga aku. Saya gudangnya komplain. Tapi Allah yang kusembah itu tidak pernah salah. Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Coba tolong Pak Arto baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Allah mempunyai rancangan, rencana yang ada pada Allah. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita tidak ngerti. Rancangan Allah itu kita tidak ngerti. Kita ngertinya matengnya. Nyatanya saya jatuh Tuhan. Saya kecelakaan. Tapi kalau kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, by faith we understand that the world will set in order at God's command. Bahwa semua itu rencana Allah. Rancangan yang ada pada Tuhan untuk kita. Yang jelas Tuhan, aku tahu rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu Engkau. Tapi sekarang yang saya hadapi nyatanya nggak sama Tuhan. Aku tahu akhir dari semuanya, ending dari akhir semua ini, Engkau punya rancangan yang terbaik. Lewat iman kita mengerti bahwa Tuhan telah men-setting hidup kita. Dan itu ditulis di Yeremia 29 ayat 11. Ya. Ini saya bukan ngecap, tapi ini adalah firman Tuhan. Karena itu apapun masalah yang terjadi, dengan iman kita dapat tetap bersyukur dalam pergumulan kita. 14 Agustus 1498. 14 Agustus 1498. Christopher Columbus, dia menemukan benua Amerika.
Dia menaklukkan Samudra Atlantik. Dia yang membuat dunia gempar waktu itu. Dia katakan bahwa bumi itu tidak datar, tetapi bulat. Jadi kalau aku ke timur, terus nanti aku berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian aku akan kembali lagi ke sini. Itu menandakan bahwa bumi itu bulat. Christopher Columbus mengatakan itu. Tapi jauh-jauh 745 tahun fakta Alkitab mengatakan lewat Nabi Yesaya 745 tahun sebelum Masehi Allah bertahta dalam Pasal 40 ayat 22. Tidak perlu dibaca. Yesaya 40 ayat 22. Allah bertahta di atas bulatan bumi. Ini fakta kitab. Lah Yesaya kok bisa tahu ya Pak ya? Yesaya tidak perlu menaklukkan Samudra Atlantik untuk menemukan bahwa bumi ini bulat. Tidak seperti Christopher Columbus. Tapi 745 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, fakta Alkitab mengatakan bumi itu bulat. Sekarang hari ini apakah engkau masih tidak percaya Alkitab? Alkitab, firman Tuhan itu adalah hikmat Allah. Dan itu sangat dahsyat. Tidak ada buku yang seperti Alkitab. Maka ketika saya menghadapi masalah besar, saya dapat melihat jauh sesudah masalah saya. Dan bersama Tuhan saya tahu, Tuhan, rancanganmu adalah damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan engkau tidak pernah keliru. Sekalipun pada kenyataannya hari ini aku menghadapi masalah. Kita harus bisa begitu. Tidak langsung undur diri, wis aku ora dadi pendeta wis bar. Tak serah ke Pak Andreas BU, aku ora iso dadi pendeta wis bar. Kenapa Pak? Masalahku gede pagi itu. Pak Arto, aku ora main musik meneh. Wis percuma. Aku ndak mau ngajar sekolah minggu lagi. Tuhanku ternyata ora ono apa-apane. Aduh, saya ketika mendengar hal-hal seperti itu sedih saya. Tuhan kita itu dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti kita. Tapi iman yang kita miliki itu harus melangkah. Kita harus melangkah. Tidak bisa kita cuma beriman, iya beriman. Melangkah. Iman adalah pengembalian rasio kita kepada kebenaran firman Allah. Rasio kita itu selalu mintanya, wah jangan lagi kita. Muridnya Yesus itu loh, yang tiap hari runtang-runtung dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur, mujizat pertama di Kana, dia hadir di situ. Ketika Tuhan mengatakan, hai Lazarus bangkit engkau. Lazarus keluar dari kubur. Thomas hadir. Tapi ketika teman-temannya mengatakan Yesus hidup, sebelum aku mencucukkan ujung jariku pada bekas lambungnya yang tertusuk tombak, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini murid loh. Apalagi kita, apalagi saya nggak pernah lihat Yesus.
Kalau ada orang sampai melihat Yesus, wah hebat itu, hebat. Ya, saya belum pernah lihat Yesus. Saya hanya melihat Yesus lewat iman. Jadi ketika saya gagal operasi, ketika apapun terjadi dalam hidup saya hanya melihat Yesus melalui iman. Karena itu hari-hari ini 3 bulan kemudian hamba-hamba Tuhan akan bicara mengenai iman dan pergumulan hidup. Ya. Iman itu bukan sekedar maaf. Iman itu bukan sekedar mau percaya tanpa mengetahui apa yang sedang kita percayai. Tidak ngawur, bukan legenda, bukan cerita, tidak ngawur. Tetapi iman itu bukan sekedar mengerti di dalam pikiran kita tanpa kelanjutan apapun. Mentok diam tok. Nah, imanmu nanti, saya tidak pernah ngomong sama orang imanmu di mana. Itu namanya mencas, menghakimi. Karena saya merasa saya masih penuh kekurangan. Tetapi saya belajar mengerti lewat firman Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Bukan sekedar mengerti dalam pikiran kita, tetapi tanpa berkelanjutan. Tetapi iman harus sampai pada menerima, mengakui, mengerti dan bertindak. Itu iman. Bukan cuma mengerti tok, mengerti. Percaya, tapi bertindak. Tetapi mengerti, mengakui. Maka waktu saya mempermandikan saudara-saudara kita, saya tanya, kamu percaya Yesus? Ya, saya percaya. Itu harus ngomong. Bukan cuma mantuk tok. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Baru saya baptis. Tetapi iman itu harus mengakui, mengerti dan bertindak. Contohnya banyak di Alkitab. Yakobus pasal 2 ayat 14, coba tolong Parto baca. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, itu iman yang mati. Iman mantuk tok. Kowe percaya? Nah, Yesus itu dahsyat, bisa nyembuhke penyakitmu. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan ujung jariku pada bekas luka di lambung Tuhan. Kita jangan seperti Thomas. Banyak pelajaran agama diajarkan dan pada waktu ulangan, sini ada Pak Sopan Manurung, ada Bu Martalina Gultom, guru-guru agama, ya. Pada waktu mengajar di sekolah, anak-anak mantuk. Ulangan. Dahsyat, nilainya 9, 10. Tapi apakah anak-anak itu percaya Yesus? Belum tentu. Hanya pengetahuan. Ulangannya memang 9, bisa 10 bahkan. Tapi iman bukan seperti itu. Cuma hanya dimengerti. Ya. Apalagi kita, Ayub itu loh, Ayub.
Di pasal 42 dia berkata, dahulu aku hanya mendengar kata orang bahwa engkaulah Allah yang dahsyat. Tetapi hari ini aku mengerti engkau Allah yang dahsyat. Kita harus seperti itu. Jangan ya nak ngomongannya Pak Husya memang iman hebat. Lah kamu ngalami. Jangan cuma kata orang. Sadrah, Mesah, Abednego ketika dihadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala. Kalau kamu tidak menyembah patung yang aku dirikan, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api itu. Maaf Tuanku Raja. Seandainya Allah yang aku sembah itu tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Raja murka, panaskan api 7 kali lipat lebih panas dari sekarang. Api dipanaskan 7 kali lipat. Sadrah dan Mesah dibopong oleh prajurit-prajurit yang tegap kuat. Prajuritnya ambruk dan mati sebelum sampai dapur api karena panasnya yang luar biasa. Tapi Sadrah dan Mesah dia masuk dalam dapur api itu, menari-menari dan bersukacita. Kok bisa? Karena Allah menyertai Sadrah, Mesah dan Abednego. Berapa orang kamu masukkan dalam dapur api? 3 Tuanku. Tapi aku melihat 4 orang dalam dapur api itu. Yang satu seperti anak dewata. Itulah anak Allah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Kita harus benar-benar ngalami. Tapi untuk ngalami itu kita memang berat menghadapi masalah. Duit itu tinggal dino iki Pak. Utangi toh. Aku yang utang mbek Tuhan kono. Jongono Pak, guyon kuwi lho. Bukan guyon. Untuk apa kita datang kebaktian kalau kita ini tidak beriman? Harus tetap beriman. Nah pagi ini ada 3 hal yang akan kita dapatkan lewat perenungan kita. Yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Iman membawa rasio kita, pikiran kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena orang beriman rasionya tidak menjadi negatif dan terikatnya. Tetapi orang yang beriman rasionya akan kembali kepada kebenaran Allah, pencipta rasio itu. Yang buat pikiran kita itu siapa? Ya Allah. Kita harus percaya Allah Tuhan semesta alam yang kita kenal di dalam Yesus. Dengan definisi ini, maka kita harus belajar sungguh-sungguh dan kemudian berdiri memberikan jawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Waktu katekesasi dengan orang-orang Papua, orang-orang Papua tanya, salah satunya tanya, Om dulu kuliah teologi di mana? Waduh, saya enggak kuliah. Saya hanya percaya Alkitab dan kemudian kursus singkat sebelum saya jadi pendeta, kita ujian di Kinaseh Bogor dan kemudian diangkatlah jadi pendeta. Setelah saya melalui
tes ujian. Jadi kuliah sampai STH, MTH, wah sorry om, enggak kuliah seperti itu. Nah kok ya om sampaikan kok anu ya. Loh itu Alkitab. Alkitabnya memang ngomong seperti itu. Saya ini kan cuma meneruskan apa yang Tuhan katakan lewat hamba-hambanya yang ditulis di Alkitab. Coba tolong baca 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jangan sok pinter. Nah kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi kuduskan Tuhan itu dalam hidupmu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Dan setiap kita harus siap sedia pada saat kita mendapatkan pertanyaan seperti yang saya katakan tadi. Jangan siapa dulu saya. Nah, kamu ini tidak ada apa-apanya, nol. Di luar akulah pokok anggur yang benar. Bapakku lah pembelanya. Di luar aku, satu pun tidak dapat kamu berbuat. Tidak ada apa-apanya. Jadi, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasih, jelaskan dengan lembah lembut apa yang kita dapat dari Tuhan. Sebab itu hikmat. Dan sekolah hikmat itu tidak ada. Tidak ada. Orang sekolah hikmat itu tidak ada. Seorang murid Tuhan yang sejati adalah dia yang setiap saat berdiri memberikan jawaban dengan tegas. Karena rasionya sudah tunduk kepada kebenaran dan mengerti kebenaran dengan baik. Tidak perlu dibanggakan, ini bukan kesaktian, tetapi ini firman. Dan firman Tuhan itu hidup. Yang kedua, iman itu melakukan sebuah terobosan. Bukan diam. Iman itu melakukan sebuah terobosan. Iman sebagai pengarah, sekaligus juga sebagai penerobos yang bersifat dinamis. Ada power, ada kuasa. Artinya apa? Iman itu adalah penerobosan dari yang terbatas menuju kepada yang tidak terbatas. Mau saya, maaf Pak, untuk ngambil serpian-serpian yang 20% itu harus dibedah retinanya. Ya kalau dibedah retinaku habis sama dengan buta. Karena mataku yang kiri ini sudah enggak, cuma 5%. Aku hanya mengandalkan mata kanan. Jadi kalau operasi mata kanan gagal, yang kedua enggak bisa serpian diambil, ya sudah. Aku enggak melayani lagi Tuhan. Enggak ketok aku. Lah kok serpiannya bisa naik? Nah Pak ini serpiannya naik, bisa disedot. Oh gitu ya dok? Dahsyat. Enggak perlu bedah retina. Itu mujizat. Sampai hari ini saya melihat. Tapi, maaf. Tapi harus jatuh di trap ini. Ya, waktu naik saya jatuh.
bos saya sudah bilang, ora apa-apa, ora. Naiklah saya dan jatuh. Semacam itu harus saya alami. Dan saya tidak boleh malu. Aduh izin aku gembalane kok tiba nangone trap. Memang tidak kelihatan. Gaya kayaknya tidak apa-apa melangkah ya. Ternyata terpelecok. Setelah itu kalau turun Pak Harto siap nampani saya. Ya harus dialami. Jangan sok gagah-gagahan. Dulu waktu muda memang kemelintih. Ya. Saya latihan kuda-kuda, wis ora apa-apa, ora bakalan tiba. Kuat sikilku. Sekarang hari ini tidak bisa seperti itu. Jadi manusia itu terbatas. Kalau ngomong terbatas, saya kelingan mami saya sebelum meninggal. Wis kabeh iki terbatas. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, iman itu harus melakukan terobosan, ya. Hal-hal yang di luar rasio kita, bukan tanpa dasar, tapi kita percaya pada Tuhan Yesus yang luar biasa. Coba tolong Pak Harto baca Markus 9 ayat 22 dan 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Loh, orang tua yang anaknya dirasuk setan ini, ya, yang dikatakan oleh ayat, setiap kali diseret ke dalam api dan air dan membinasakan dia. Ini kan ya melihat kalau Yesus itu dahsyat toh. Saya tidak tahu kejadiannya sesudah Lazarus dihidupkan atau, tapi yang jelas mukjizat pertama pasti air jadi anggur, orang ini mesti melihat. Pernah mendengar, paling tidak kalau dia tidak hadir di pesta di Kana, dia pernah mendengar mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Bartimius yang buta melihat orang lumpuh berjalan di kolam Bethesda. Paling tidak itu berita viral waktu itu. Paling tidak kan dia mendengar, kok ya bisa loh. Dan berani-beraninya ngomong sama Tuhan Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Manusia itu memang tidak mudah percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu. Waktu Pak Lukman nyanyi pujian kedua, wow. Nyanyinya gampang. Tidak terlalu sulit ya Pak. Prakteknya itu loh yang tidak gampang. Kadang-kadang saya ini masih bimbang loh. Sampai terakhir itu saya benar-benar dikuatkan ketika Tuhan sembuhkan buat mujizat di mata saya. Hari ini Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang sangat dahsyat. Tidak adalah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah. Bagiku tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang aku kenal di dalam
Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita beriman. Katamu, jika engkau dapat. Ini Yesus sampai ngomong loh. Menekankan sampai ngomong. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang terakhir, iman datang dari pendengaran. Kata iman dalam bahasa Ibrani mempunyai arti aman, ya, dari kata dasar amin. Ya, sering kali kita berkata amin. Saya paling jarang dan hampir tidak pernah katakan amin. Katakan amin sebagai hamba Tuhan saya. Percuma. Ngomong amin, hatinya tidak percaya, percuma. Makanya saya nggak mau. Biar orang kalau memang benar-benar mengalami, dia akan ngomong dewi. Amin, amin Tuhan. Tidak perlu kerasan dalam hati kita. Amin. Ya, itu lebih bagus daripada katakan amin, katakan amin. Amin Pak. Lah wong hatinya tidak percaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Itu yang kata Tuhan Yesus ya, lewat firman Tuhan. Amin artinya apa? Ya. Jadi kalau kita ada orang berdoa, amin itu artinya kita mengaminkan, ya benar. Itu kita harus dalam hati juga percaya loh, tidak cuma ngomong. Ya. Dan bukan sekedar penutup doa. Loh, urung ditutup loh doanya, urung ngomong amin kowe. Wis kok. Aku ora krungu. Wah repot. Repot. Dan kalau kita mengatakan amin itu berarti kita mengatakan ya. Mempercayai untuk orang yang sudah mengatakan kepada kita, baik lewat doa, lewat firman Tuhan. Ya. Saya memang ngomong seringkali dalam khotbah saya, ada amin. Gitu. Tapi tidak pernah saya katakan, katakan amin, katakan amin. Percuma. Kalau hanya meniru amin, amin, tapi tidak, di dalam hatinya tetap tidak percaya. Sama seperti itu juga dengan kata iman di dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah, itu berarti kita mengatakan kepada Tuhan untuk apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi mustahil orang yang beriman kepada Allah itu tanpa mendengar firman Tuhan. Tidak pernah baca firman, tidak pernah ibadah, ya. Kamu ikuti ibadah online, ya nak lego aku melu nyetel ibadah online. Nak lego ya wis piye yo, sibuk. Apalagi datang ibadah onsite. Lah wong datang kadang-kadang enggak konsen. Sok minggu konsen. Lagunya dicateti. Pertama apa, kedua apa. Jadi engko nak pendetone tanya, jawab langsung. Anu Pak, lagu kedua. Lagu ketiga. Lah mbok cateti yuk. Kalau kita konsen itu luar biasa, ya. Jadi iman itu datang dari pendengar. Kita harus mendengar firman Tuhan. Coba tolong ayat di Roma 10 ayat 17 Pak Arto baca sebagai ayat terakhir. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, pendengaran itu oleh firman Kristus.
Saya percaya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu bergumul dulu. Ndak waton, ya. Harus bergumul, digumuli apa yang mau disampaikan. Dan saya percaya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita angkat pujian Mahkota Kehidupan. Sesali sepanjang hidupku. Mari kita berdiri. Air mata menyaksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tetap ku pegang dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah sesali sepanjang air mata, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur
hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. melayani Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. sampai ku dapat Mahkota kehidupan. sampai ku dapat Sampai ku dapat mahkota Ya Tuhan, haleluya ku tetap setia. Yesus Saya Engkau, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman. Amin. Sebab Engkau Allah yang kami sembah Iya. adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kami tidak tahu satu dengan yang lain masalah yang sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tetapi iman dan pergumulan hidup kami letakkan sepenuhnya Iya. dalam iman yang benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya. Hari ini kami yakin dan percaya, dan Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Nyatakan mujizat-Mu, yang sakit disembuhkan, Iya. yang lemah diberi kekuatan kembali, pengharapan di dalam Engkau. Bahkan Tuhan memberkati, membuka jalan bagi mereka yang hari-hari ini Tuhan begitu berat menghadapi ekonomi yang semakin berat. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Amin. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, baik, kita akan mendengar berita gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Edi Giono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 14 April 2024 dengan pembicara Bapak Sopan Manurung. Berikut warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia
setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kaum pria datang dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 12 April 2024 pukul 6 sore di tempat ini. Ada berita lelayu telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Happy Veranita, yaitu menantu dari Ibu Ongkiat Nium. Jenazah akan dikremasikan pada Selasa 9 April. Gembala dan segenap jemaat Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang ikut menaruh empati. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Selesai ibadah ini akan diadakan rapat panitia retret. Dimohon untuk seluruh panitia hadir dan Tuhan memberkati. Kita mau berdiri bersama-sama untuk menyanyikan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan akhiri pada kita pagi ini. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini.
baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Kami sangat percaya Tuhan lewat firman-Mu pagi ini. Engkaulah Tuhan dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Karena itu Tuhan, kami semakin yakin bahwa Engkau mempunyai rencana yang ajaib di balik segala yang sedang kami alami saat ini. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik bagi kehidupan kami. Yang kami tidak tahu, karena itu adalah misteri Allah. Tetapi yang kami tahu, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah pagi ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di seluruh suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Sekarang Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Ulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Tuhan di Golgota untuk menebus kita dari segala hukuman dosa. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu, diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.